Oke, anak-anak kelas 10 semuanya, kembali bertemu di pembelajaran daring atau pembelajaran online ini. Kali ini kita akan membicarakan, ataupun di pertemuan pembelajaran ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis area umum yang ada di hotel. Di pembelajaran public area ini, diharapkan siswa dapat mengetahui keseluruhan area umum yang ada di hotel, termasuk menganalisis tata letak area umum itu sendiri. Karena yang terpenting nanti kalian tuh dapat mengetahui yang mana area umum, yang mana bukan. Ya, biar nanti pada saat kalian tuh masuk ke hotel, seandainya nanti ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kalian tuh pas nanti pada saat kalian sekolah normal, kalian sudah dapat melakukan kegiatan training. Ya. Karena nanti training itu penting bagi kalian. Kemudian, pada saat kalian melakukan proses penganalisisan tentang area tersebut, kalian juga diharapkan dapat mengetahui layout, layout ataupun tampilan dari masing-masing area itu. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum pelajaran ini mulai, mari kita awali dengan doa, dengan menghaturkan puja pengastuti kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran ini begitu pula kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dengan menghaturkan Om Swastiastu. Oke, kita akan mulai. Langsung mulai. Nanti kalau sudah muncul slide yang Pak tayangkan, tolong acungkan jempol ya. Itu tandanya sudah dapat kalian simak. Oke, mohon tunggu sebentar. Masih proses buka file. Oke, kira-kira bisa dilihat? Bisa ya? Oke, kita akan mulai langsung. Karena waktunya 35 menit, jadi ini sudah menunjukkan jam 8 lebih 3 menit. Ya, 3 menit. Berapa partisipan? 117. Nanti di sela-sela pemaparan, Pak akan melakukan tanya jawab. Jadi siapapun nanti yang Pak pilih untuk unmute, tolong di unmute gitu ya, dan langsung menjawab. Apapun yang kalian ketahui itu tidak masalah, asalkan jawaban yang kalian sampaikan itu sopan. Artinya tidak ada istilah pada saat serius kalian bercanda, ataupun pada saat kalian bercanda, kalian malah yang serius sendiri. Ya. Tetap S3. Apa S3? Ya, santai serius selalu ya. Jangan stres, setro jangan. Santai serius selalu. Oke, kita mulai. Jenis-jenis area umum yang ada di hotel ya. Nah, di hotel
pada umumnya memiliki beberapa tingkatan area, ataupun nanti hotel itu luas gitu ya, luas. Yang dikategorikan hotel tersebut adalah suatu bangunan yang dilengkapi dengan gedung-gedung beserta fasilitas lainnya yang dijual secara komersil ataupun mencari keuntungan. Itu hotel ya. Berarti karena mencari keuntungan, area pun yang ada di hotel dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dari pihak hotel, baik dari segi penambahan profit ataupun hal-hal lainnya. Nah, apa saja yang termasuk jenis-jenis area umum yang ada di hotel? Kita akan membagi area umum tersebut menjadi dua bagian. Ya, ada yang di dalam dan ada yang di luar. Jenis lokasi area yang ada di hotel. Yang pertama itu ada yang disebut dengan indoor atau internal area. Yang kalau namanya in berarti di dalam, gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang berada di luar atau external area. Sebelumnya di antara kalian ada nggak yang nggak pernah ke hotel, gitu ya? Yang nggak pernah ke hotel. Saya pernah, Pak, tapi cuma di villa. Bukan, yang Pak tanya adalah yang pernah ke hotel. Ada yang nggak pernah? Berarti rata-rata semua pernah ya. Nah, pada saat kalian memasuki hotel, kalian harus dapat mengamati, gitu ya, pangsing pocol ke hotel. Kalian tuh harus dapat mengamati apa gen sebenarnya ada di hotel. Kengken sebenarnya hotel tuh. Jangan hanya fokus pada tujuan, oh saya akan melakukan kegiatan ini pada area ini. Jangan ngerucut ke modogen. Pengsing pocol melalui ataupun memasuki hotel, kalian lakukan pengamatan terhadap area hotel. Nah, yang pertama, di indoor ataupun internal area, kita akan membahas tentang internal yang ada di dalam. Ya. Apa saja yang ada di dalam area tersebut? Dari yang pertama, ada kata pronopis. Apa itu pronopis? Siapa bisa jawab? Nilo Astiti Utari. Tunggu dulu, Pak. Unmute dulu. Mana nih? Nilo Astiti Utari. Oke. Bukan? Yang mana wajahnya? Oh iya. Oke. Astiti, apa itu pronopis? Pronopis atau kantor depan merupakan suatu akomodasi yang bertugas untuk penyediaan informasi kepada tamu, membuat pemesanan kamar tamu, dan mengurus tamu check-in maupun check-out. Iya. Mengurus tamu check-in dan check-out. Jadi nanti pronopis itu, kenapa pronopis dikatakan sebagai internal area? Masih unmute ya? Masih, Pak. Ya, silakan dijawab dulu. Kenapa pronopis dikatakan sebagai internal area? Karena front office bertugas di kantor depan, di area yang paling depan. Iya, karena bertugas di area yang paling depan, tentunya ya. Area yang paling depan. Dia itu masuk di dalam. Tidak mungkin nanti membuat kantor depan ataupun pronopis itu berada di depan hotel, itu salah. Tetap di area dalam, ya, di dalam hotel, namun paling depan. Itu pronopis. Oke, kita simak. Bisa dilihat gambarnya? Bisa? Ya, ini adalah sebuah pronopis. Kira-kira ada yang tahu di mana ini? Ini adalah di The Royal Pitamaha, ya, The Royal Pitamaha. Tepatnya berada di Jalan Raya Bunutan, Kedewatan, ya. Kalau kalian masuk nanti ataupun pada saat proses nanti mungkin sekitaran September, kalau normal itu jadwalnya table manner. Jadi kalian tuh diajak ke hotel,
untuk melakukan kegiatan bagaimana caranya ataupun bagaimana tata cara makan. Oleh melalui makan man ya normal gitu ya. Begitu pula kalian tuh diajak untuk keliling-keliling atau hotel inspection. Kalian tuh menganalisis, mengetahui area apa saja yang ada di hotel. Bin, ini ya normal gitu ya. Nah sekarang, walaupun masa pandemi seperti ini, kita harus membayangkan dulu. Membayangkan lewat apa? Lewat gambar seperti ini. Seperti yang kalian lihat pada slide, gitu ya, pada slide. Area Pronopis itu terletak pada area hotel yang paling depan. Jadi apa saja tugas itu nanti sudah dibahas di Pronopis Department ataupun pada pelajaran Pronopis Pak tidak berhak membahas hal tersebut. Nah sekarang yang kita bahas karena kita adalah public area, berarti pembersihan secara umum, gitu ya. Kenapa Pronopis dikatakan sebagai area umum? Nah, Adi Pronopis orang area umum, ya. Public area itu adalah area umum. Adi Pronopis orang area umum, Lian Kengken. Kenapa? Siapa? Ayo, karangan. Yang tadi sudah ada Astiti. Astiti AP berapa? Astiti AP berapa? AP 9, Pak. AP 9, oke. Astiti AP 9. Selanjutnya, kenapa Pronopis dikatakan sebagai area umum? Yes, Anda menang 5 nih. Nggak punya tangan semuanya ya. Ayo, dicoba nggak apa-apa. Salah kita perbaiki bareng-bareng. Ayo tunjukkan mental, dirubah mentalnya dulu. Kenapa Pronopis dikatakan sebagai area umum? Ya, Desa Nyoman Tria. Silakan unmute dulu. Ya, silakan. Selamat pagi. Ya, pagi. Pronopis dikatakan sebagai area umum karena Pronopis berfungsi untuk menyambut tamu yang datang ke hotel. Berarti hanya menyambut saja. Baut di tengah depan no? Tidak, juga Ya. memberikan informasi mengenai hotel, lebih mendeskripsi. Memberikan informasi tentang hotel lebih deskripsi. Terus tamu kalau mulai ya tenggelam no? Ya, Pak. Hah? Tidak, juga tamu sebelum pulang juga diberikan pelayanan, bisa juga diberikan pelayanan sebelum pulang. Oke. Ada yang mempunyai pendapat lain? Oke, sudah bagus, Desa. Ada yang mempunyai pendapat lain selain yang disebutkan oleh Desa Tria? Ini Ketut. Siapa nih? Ini Ketut Widi. Ya, silakan. Karena front office merupakan tempat yang paling sibuk di area hotel dan dikatakan sebagai tempat umum karena dapat dikunjungi oleh semua orang maupun tamu yang ada di hotel tersebut. Oke, dapat dikunjungi oleh semua orang, baik oleh tamu ataupun karyawan. Oke, bagus. Ya, jadi yang disebut dengan ataupun kenapa Pronopis dikatakan sebagai area umum, gitu ya. Pada intinya, tamu melakukan kegiatan check-in, pencatatannya itu dilakukan di Pronopis. Ya, berarti kalau area itu sudah didapat dilalui oleh banyak orang, siapapun itu tanpa terkecuali nanti tamu pengunjung, itu sudah dapat dikatakan sebagai area umum karena dapat digunakan oleh lebih dari satu. Ya, yang namanya public itu umum berarti dapat digunakan lebih dari satu.
Satu orang. Kalau kebalikan dari area umum itu adalah area private atau private area. Jadi kalau kalian tuh nanti berurusan dengan private, tidak boleh adanya campur tangan orang lain. Gitu ya. Karena tamu yang bersifat private berarti jangan diganggu karena dia itu sifatnya pribadi. Kalau sampai kalian mengganggu, ada komplain, berarti nanti kalian yang bermasalah. Ingat itu. Kemudian setelah pronopis, kita kembali ada lounge. Nah, apa tuh lounge? Ya. Ya. Pernah menjumpai seperti yang ada di gambar? Pernah? Taena sana kamu jangan di gambar tuh. Gusti Ayu, siapa nih? Hanya poni aja kelihatan, Ya, Gusti Ayu. Iya, Pak. Ya, pernah? Iya. Pernah ke Belum lounge? pernah. Belum pernah? Belum pernah. Dari mana? Dari Cagan, Oh, Cagan. Bapak Siring. Bapak. Ya. Oke. Oke, silakan di-mute dulu. Ada yang dari Padang Tegal sini. Padang Tegal atau Pengosekan? Siapa nih yang kadang-kadang? Ya, dari Padang Tegal ataupun Pengosekan, jika kalian memang pernah lihat gitu ya, ataupun pernah mampir, itu banyak di jalan antara di sebelah timur Mangkipores, Jalan Hanoman ke selatan gitu ya. Jalan Hanoman ke Pengosekan, banyak yang disediakan lounge seperti ini. Tujuannya tak lain ataupun nanti fungsinya dari lounge ini adalah digunakan untuk bersantai. Ya, tempat yang digunakan untuk bersantai, menikmati musik dan beberapa minuman keras. Ya, itu yang disuguhkan pada lounge. Jadi mereka itu mengkhususkan diri menggunakan tempat ini untuk kegiatan bersantai. Kenapa dikatakan area umum? Karena dapat dikunjungi oleh lebih dari satu orang. Semua orang. Iya na besik dogen mencelap mai. Berarti nanti lounge-nya itu rugi. Saya nak membelanja. Ya. Maka dari itu lounge dikatakan sebagai area umum. Hal-hal apa saja yang kalian perlu bersihkan nantinya kalian simak dulu ataupun nanti lihat pada gambar. Karena kalian itu bertugas untuk membersihkan. Jadi apa saja yang perlu dibersihkan di sini? Kita akan melakukan proses pembersihan itu mulai dari atas ke bawah. Ingat tuh dari atas ke bawah. Si malone oleh di dhuwur, si penyudne atau berakhirnya di beten. Siapa tahu kenapa alasannya seperti itu? Kenapa kita mulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas? Kenapa kita melakukan kegiatan pembersihan itu dari atas ke bawah? Oleh si dhuwur malu. Mana nih orangnya? Gusti Ayu. Ini Ketut Sekar. Mana ini Ketut Sekar? Belum Pak temukan dulu. Oke Pak, pilih secara acak aja. Rizka, B5. Kenapa pembersihan dilakukan dari atas ke bawah? Yuk, silakan.
Malah lari dia. Kenapa pembersihan dilakukan dari atas ke bawah? Ayo dicoba aja, nggak apa-apa. Adi nak mekedas-kedas setono leng di dhuwur si malu, ngenun-ngenunan gitu ya. Siapa namanya? Nyoman Gunawan. Gunawan ya? Guntur. Halo? Ya, Halo? ya silakan Guntur. Karena jika kita mesti dari atas, debunya jatuh ke bawah, Pak. Ya, terus Baru kita sapu debunya yang jatuh. ya alasannya kenapa kita melakukan proses pembersihan itu diawali dari atas ke bawah. Ya karena debunya jatuhnya ke bawah, Pak. Bukan ke atas, Pak. Iya, memang jatuhnya ke bawah. Ada yang lain mempunyai pendapat? Mana nih dari tadi? Ini Ketut Sekar, mana ya? Coba hand up. Ini Ketut Sekar, hand up. Oh, mohon maaf. Ini ada Dek Andika dulu. Silakan Dek Andika. Ya, bisa didengar, Pak? Ya, Bisa didengar, Pak? bisa, bisa. Menurut saya, jika kita membersihkan dari bawah, maka sampah atau kotoran yang berada di atas itu akan turun ke bawah. Jadi kita harus berulang kali atau double membersihkan yang berada di bawah. Oke. Lain kali jangan turun ya. Karena nanti kotoran itu tidak bisa jalan sendiri. Jatuh. Ya. Oke, bagus. Masuk akal. Intinya adalah kita melakukan pembersihan dari atas ke bawah untuk menghindari 2 kali kerja. Gitu ya, 2 kali kerja. Begitu pula kita akan melakukan kegiatan pembersihan dari sudut terjauh ke terdekat. Ya, dari sudut terjauh ke terdekat. Itu nanti akan kita lakukan pembersihan tersebut. Oke, di lounge ini kita perhatikan nanti area apa saja yang harus dibersihkan mulai dari atas. Ini ada plafon. Seandainya misi abu-abu ataupun kabang kawo, ya, jaring laba-laba, itu perlu juga dibersihkan. Tidak mungkin nanti pada saat tamu menikmati musik dan minuman, tiba-tiba kejatuhan sarang laba-laba, ya. Kan tidak enak, tamunya komplain. Jika lounge-nya seperti ini bentuknya, kalau nanti terbuka ya nggak masalah. Oke, lanjut. Setelah lounge itu ada koridor. Nah, ini koridor. Belum muncul. Sudah dapat dilihat. Oke, koridor. Kira-kira pernah nggak kalian berjalan di koridor? Ya, Jumah ada koridor apa sing? Necen madan koridor. Pernah berjalan di antara koridor? Ataupun pernah menemukan koridor? Kalau pernah, kira-kira koridor itu apa? Ya. Tanya yang pesing, ya. IKD Rianto, mana nih Rianto? Coba hand up penanda tangannya, biar Pak bisa lihat sini. Mana nih? Oh, lewat. Ya, Rianto. Oke, silakan Rianto. Sudah bisa dengar, Pak? Sudah. Ya. Koridor yaitu gang atau jalan di antara ruang atau kamar yang berfungsi sebagai tempat atau sarana keluar masuknya tamu, staf hotel maupun yang lainnya. Itu, Pak. Oke, tepat. Silakan di-unmute ya. Rianto nomor berapa? Mana dia? Menghilang. Oke, nanti Pak cek lagi.
Oke, koridor itu adalah sebuah gang, ya, sebuah gang di antara dua kamar. Jadi nanti yang disebut dengan gang itu berarti nanti dia tuh lorong, ya, lorong ataupun jalan di antara dua kamar. Bukan berarti semua gang itu dapat dikatakan sebagai koridor, gitu ya. Pak, di depan rumah saya, ataupun jalan menuju rumah saya itu namanya gang Raja Wali. Apakah dapat diganti Gang Raja Wali tersebut menjadi koridor Raja Wali? Tidak, ya, tidak. Jadi yang disebut dengan koridor itu adalah gang di antara dua kamar yang digunakan oleh tamu sebagai penghubung untuk ya, menuju ke kamar masing-masing. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar, yang di atas dan yang di bawah itu berbeda antara ada koridor berlantai karpet, ya, ada koridor yang berlantaikan marmer, itu beda-beda. Pada saat proses pembersihan pun nanti alatnya beda, tergantung nanti media pembersihan yang akan kalian lakukan bersihkan. Kalau kalian jumpai koridor seperti ini pada gambar, ya, kalau memang sudah pernah koridor-koridor seperti ini biasanya berada pada jenis-jenis city hotel, gitu ya, city hotel, bukan resort hotel, city hotel. Dia yang memang building ataupun bangunannya itu banyak, kamar banyak, sehingga membutuhkan koridor sebagai penghubung. Mungkin area bangun di Jakarta. Kalau di sini nanti di Sense Hotel yang ada di Tebusayor, ya. Kalau pernah, ya sekali nanti siapa tahu diizinkan untuk masuk, sekali berlancong atau melalui gitu ya. Pengtayan di masa pandemi ini melalui ke hotel. Kemudian setelah koridor itu ada stairs. Stairs, ya, stairs. Stairs itu apa? Nah, oke, stairs ini adalah tangga. Oke, perlu kalian perhatikan. Karena tangga itu ada dua. Ya, tangga itu ada dua. Tangga yang berupa bangunan, ya, bangunan artinya penghubung lantai satu dengan lantai dua, itu tangga berupa area. Dan yang satunya lagi itu adalah tangga berupa alat pendukung pembersihan. Jan, gitu ya. Jan, jak pangkedan, gitu yang bahasa Bali. Kalau di bahasa Indonesia sama, keduanya itu tangga. Ya, biar kalian tuh nggak bingung. Tangga sebagai alat dan tangga sebagai area. Itu harus dibedakan. Yang tangga sebagai alat itu disebut dengan step ladder. Ya, step ladder. Tangga sebagai alat. Kalau tangga sebagai area itu disebut dengan stairs. Bisa kan? Oke, biar Pak yakin, Pak tanya dulu satu orang. Siapa nih? Oke, Niwayan YNK. Siapa nih? Pak, udah, Ya. Pak. Ya. Udah. Ya. Ya, silakan. Apa perbedaan tangga kedua tangga tersebut? Tangga sebagai alat yaitu step ladder dan tangga sebagai area stair. Ya. Oke, siapa namanya sebenarnya? Niwayan Yani Eka Suarningsih. Oh, YNK itu Yani. Nah, Oh iya. Oke. Oke, silakan di mute ya. ya. Oke, terima kasih Yani. Jadi tangga sebagai alat itu disebut dengan step ladder, kemudian tangga sebagai area itu disebut dengan stairs. Oke, kita akan bahas di tangga sebagai area.
Apa saja yang kalian perlu bersihkan ketika melakukan pembersihan pada tangga? Gitu ya, seperti yang kalian lihat. Yang paling atas gitu ya. Tidur. Itu namanya ceiling. Langit-langit tangga gitu ya. Stair ceiling. Kemudian di samping nih ada kayu jak besi menjujuk gitu ya. Biasanya ya nak dibaling orang titi pengancan. Nih pengancan nih. Artinya pegangan pada saat kalian tuh melalui tangga. Kalau nama kerennya itu namanya hand holder ya. Jadi nanti di sini sebagai pegangan. Ini juga perlu dibersihkan apalagi pada saat masa pandemi sekarang. Bila perlu disemprot dengan disinfektan karena ini nanti bersumbernya kuman dipegang oleh orang yang lewat. Ini lewat ini nih nah ya seperti kalian tuh nanti kebiasaan juga seperti itu sama. Kalau kalian tuh nanti lewat di tangga yang ada hand holder seperti ini, berarti kalian tuh pasti gitu ya, pasti pegang. Ya alangkah baiknya untuk menghindari pegang ini. Karena nanti sumber dari kuman. Kemudian di sini juga ada lantai tangga. Oke, lantai tangga itu keramik ya, ataupun nanti apapun yang dipakai, percontohkan keramik dulu karena kebanyakan keramik. Keramik yang menghadap ke atas atau permukaan tangga yang menghadap ke atas itu disebut dengan lantai tangga. Ya. Oke, Pak, stop share dulu, nanti kita share lagi biar kalian bisa lihat bagaimana penjelasan dari tangga tersebut. Oke, tangga. Tangga kalau kalian ibaratkan congkahan seperti ini ya. Bisa dilihat. Oh, enggak kelihatan ya terlalu cerah. Oke, Pak, lipat aja. Pernah nggak kalian menyadari bahwa pada saat proses pembersihan tangga yang terpenting dalam proses pembersihan tersebut adalah adanya pembersihan dinding tangga. Anecen madan dinding tangga, ya, dinding lantai tangga. Pak lipat seperti ini. Ya, lipat. Berarti yang muncul, yang kelihatan dari depan itu adalah lantai, dinding lantai, bukan yang di atas. Paham maksudnya tuh? Coba kalian melihat tangga, aneh muncul pertama yang dapat kalian lihat yaitu adalah dinding lantai. Aneh permukaan hemat ke depan. Terus lantai ini dapat dilihat ketika kalian tuh mendekati tangga. Ya kan? Bisa? Bisa ya? Jadi hal yang terpenting juga, karena ini sering kelupaan, kebanyakan orang lupa, dinding tangga itu mesti disikat, harus dibersihkan. Karena nanti yang mencerminkan tangga itu bersih atau tidaknya, gitu ya, itu tercermin dari dinding lantai. Oleh jauh nak benepuan, oh gak kena kedas, berarti lantai tangganya itu otomatis juga bersih. Jangan sampai kalian tuh hanya, nah udah ini ngepel tangga, dur-dur nih kan pel di lantai nih, di samping nih sing. Berarti nanti ya kalian akan mempunyai tangga yang belang. Kedas, poleng, gitu ya. Cara saput togok, gitu ya. Selam putih. Oke, Pak, kan kembali share screen, kita lanjutkan. Lagi 3 menit. Ya, kita biar dapat. Oke, itu tangga ya. Pak tidak akan show biar kalian dapat lihat keseluruhan sini. Bisa dilihat. Oke. Setelah itu ada office, kantor.
Ya, office itu kantor. Kantor pun dikategorikan sebagai area umum. Karena yang dapat masuk ke kantor itu lebih dari satu orang. Ya, lebih dari satu orang. Ada pimpinan, ada wakil pimpinan, sekretaris, gitu ya. Dan lain sebagainya, termasuk karyawan. Itu di office. Mesti kalian bersihkan juga. Sebagai public area attendant, kalian dapat melakukan pembersihan pada office. Baik ruang pimpinan maupun ruang dari wakil pimpinan yang lain. Ya. Oke, lagi satu. Employee area. Ini employee area. Apa itu employee area? Itu adalah area karyawan. Di mana nanti seperti yang kalian lihat di slide, Pak Ade di area karyawan misi meja biliar, sedemen ada karyawan deh. Ya, sesungguhnya yang membuat sukses atau berjalannya mulus suatu perusahaan itu tak lepas dari peran karyawan. Maka dari itu karyawan perlu diperlakukan seperti layaknya manusia pada umumnya. Bukan karyawan itu dijadikan sebagai bawahan yang terus-menerus dijejal dengan pekerjaan. Di sela-sela istirahat, mereka itu butuh penyegaran, refreshing. Ya, untuk semangat kerja lagi nantinya. Maka dari itu, di luar negeri seperti ini, area karyawan dilengkapi dengan adanya meja biliar sebagai hiburan. Terus, ada locker room. Ini locker room ya. Ruang ganti. Mesti dibersihkan oleh seorang public area attendant. Kemudian ada kantin. Ya, kantin. Kantin itu adalah tempat karyawan untuk menikmati makanan. Oke, kira-kira seperti itu yang dapat disampaikan hari ini. Kurang lebihnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, tolong dipahami kembali. Ingat, jaga kesehatan selalu. Tetap stay at home ataupun nanti tetap berdiam diri di rumah. Ambil yang positif, kegiatan yang positif. Jangan sampai membandel sehingga kalian dikenakan sanksi. Ya, harap kalian di proses pembelajaran daring seperti ini dapat memahami dengan maksimal. Paling enggak kalian tuh dapat bayangan bagaimana proses pembelajaran yang akan berlangsung jika normal di sekolah. Seperti itu ya. Oke, demikian pembelajaran di public area ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pak akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.